kan di sana anak-anak SMP Iya. masa-masa pubertas begitu kayak minta nomor WA, terus setiap malam chat saya terus kayak bilang ke Kak, saya suka sama Kakak. Halo Sobat Merdeka, senang sekali kita hari ini ketemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang, tapi sebelum masuk lebih jauh perlu kayaknya kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, saya Mirwan, saya dari Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako. Hari ini saya juga ditemani dua teman saya yang luar biasa, Sobat Merdeka kita yang sangat luar biasa, dan kita akan membahas banyak hal nih, terutama program MBKM. Tapi dari program MBKM itu kan ada banyak program MBKM itu entah dari kementerian ataupun yang mandiri. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang mengajar. Nah, apa itu sebenarnya program mengajar dari MBKM? Ada berapa jenisnya? Lebih jelasnya mungkin akan dibahas nanti, tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan kakak yang manis-manis yang luar biasa ini. Yang pertama boleh yang baju abu-abu siapa nih namanya? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Iksan. Saya merupakan salah satu alumni dari Asistensi Mengajar semester 2023-2 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2021. Gitu. Oke, kalau kakak yang baju marun nih siapa nih kalau boleh tahu namanya? Halo, perkenalkan nama saya Safaliatun Laba, saya dari Prodi Sosiologi, alumni Kampus Mengajar 7. Penempatannya di mana kemarin? Di Lore Utara. Wih, di Lore, luar biasa sekali. Lore berarti di Kabupaten Poso ya. Nah, Ya. kita udah kenalan-kenalan nih. Nah, kalau tadi saya sempat notice kalau Kak Iksan sendiri dari Asistensi Mengajar, kalau Kak Safa ini dari Kampus Mengajar. Nah, sebenarnya apa sih dua program itu? Mungkin boleh Kak Iksan dulu nih. Karena kalau saya sendiri masih asing dengan Asistensi Mengajar gitu. Oke, jadi asistensi mengajar itu sendiri Kamirwan adalah salah satu program MBKM Mandiri yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, asistensi mengajar ini cukup mirip sama kampus mengajar, yakni kita sama-sama mengajar, sama-sama juga berkontribusi di sekolah itu selama 1 semester. Gitu. Jadi kalau mau ditanya lebih dalam lagi, nanti kita tanya-tanya lagi kayaknya lebih dalam lagi kayak misal programnya seperti apa, terus juga apa yang kita lakukan selama asistensi mengajar gitu. Oke, seru, berarti kurang lebih sama, cuma dia masuknya MBKM Mandiri. Benar sekali. Kalau Kak Safa sendiri, kampus mengajar sendiri seperti apa? Karena kalau saya sendiri kan non pendidikan juga, yang masih awam juga nih, mungkin dari teman-teman yang lain juga tentang program kampus mengajar. Apakah kita turun pure jadi guru, turun mengajar jadi guru, atau seperti apa nih program kampus mengajar itu? Oke, jadi untuk kampus mengajar ini yang saya jalani selama di penugasan, kita tidak pure jadi guru begitu, cuman kita menemani atau mendampingi guru yang ada, membantu dalam proses mengajar gitu. Oke, berarti lebih tepatnya jadi mitra guru gitu ya? Iya. Nah, betul sekali. Tadi lupa tanya, kalau Kak Iksan sendiri penempatannya kemarin sekolahnya di mana? Oke. Kalau saya sendiri itu penempatannya di SMPN 1 Palu, itu benar-benar di tengah kota, itu cukup jauh juga sama domisili gitu. Di tengah kota, di SMP atau SMPN 1 Palu. SMP 1. Kalau Kak Safa di apa dulu? Kalau saya kemarin tempat penugasannya di Lore Utara, tepatnya di Desa Wasa di SMPN 1 Lore Utara. Wih, jauh sekali. Kayaknya butuh perjuangan kalau ke Poso kan, ini dari kita di Untat nih, di Palu ke Poso. Nah, kalau saya mau tanya dulu ke Kak Safa nih, kenapa sih milih program KM nih sebelum kita lebih jauh? Padahal kan program MBKM itu ada banyak, ada pertukaran, ada magang. Dan kebetulan Kak Safa sendiri kan non pendidikan, sosiologi. Apa sih yang membuat tertarik untuk masuk di kampus mengajar? Yang membuat saya tertarik untuk ikut kampus mengajar itu, yang pertama, karena memang saya basicnya bukan pendidikan, saya mau punya banyak pengalaman begitu. Mau coba untuk bagaimana sih jadi guru, punya program kerja yang menarik, tambah wawasan saja untuk bisa gabung dengan kampus mengajar 7. Luar biasa, berarti memang karena niatnya untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Oke.
Baik, saya mau ke Kak Iksan juga lagi nih. Kan kalau sama seperti tadi dibilang kampus mengajar sama asistensi mengajar, basicnya sama, cuma yang satu MBK Mandiri, yang satu flagship kementerian gitu ya. Nah kan kalau programnya itu tidak hanya mengajar gitu kan ya tadi seperti bilang. Program yang kalian lakukan apa aja sih yang kalian buat di pada saat penugasan, entah itu yang kayak literasi, numerasi ataupun yang lain. Oke, kalau untuk di asistensi mengajar SMPN 1 Palu itu kita kan ada namanya 3 program wajib atau 3 program utama. Itu program kerja yang pertama adalah pastinya mengajar. Karena apalagi kita emang basic dari kependidikan kita emang harus mengajar istilahnya. Terus yang kedua itu ada namanya administrasi tata usaha. Jadi administrasi tata usaha ini kita membantu staf tata usaha baik itu penulisan nomor surat ataupun kayak kita juga membantu administrasi yang ada di tata usaha gitu atau legalisir. Terus yang ketiga itu ada program administrasi perpustakaan. Nah, administrasi perpustakaan ini kita berusaha juga untuk bagaimana sih penomoran buku dan mungkin juga sama di kampus mengajar karena kita itu hal-hal wajib yang krusial pasti yang kita lihat adalah perpustakaannya sekolah ini kayak gimana dulu, apakah terbenahi dengan baik atau tidak. Nah, kalau kebetulan di SMPN 1 itu bisa dibilang baik, cuma harus ada beberapa pembenahan bersama gitu. Makanya kita ada pemetaan kembali, penomoran buku kembali dan lain sebagainya. Terus juga ada program lain itu kayak kita berhubungan sama KKN itu kita revitalisasi taman. Jadi revitalisasi taman itu kita pure ngecat bagian taman sekolah. Dan itu salah satu ya hal yang luar biasa karena bukan cuma program kerja utama aja nih. Jadi kita punya program kerja lainnya. Kita juga ada ke English Club sekolah gitu. Kita mengembangkan English Club. Terus kita juga ada klub baca. Nah, itu betul-betul kita pure program kerja yang di luar dari 3 program kerja utama yang wajib kita lakukan. Gitu. Sangat luar biasa, sangat memberikan pengalaman untuk kita juga, bukan hanya kita mengajar ke anak-anak kita, bukan hanya kita sharing ilmunya, tapi kita juga belajar mendapatkan ilmu baru seperti penomoran surat, mengelola perpustakaan tadi ya. Nah, kalau Kak Safa sendiri, kalau di Lore sendiri di sana tuh apa sih yang dilakuin programnya selain mengajar di kelas gitu? Kebetulan kemarin kita selama di sana ada 9 program kerja yang kita jalankan. Tapi yang fokusnya itu khususnya pasti di literasi dan numerasi. Yang pertama kita lakukan itu kita adakan asistensi mengajar juga, tapi di luar jam sekolah. Wih, mantap. Kemudian revitalisasi perpustakaan kita lakukan juga. Yang ketiga itu ada ekobrik. Wow ya, tentang lingkungan ya. Penghijauan sekolah tanaman sekolah begitu dengan apa nih? Saya lupa. Oke, mungkin karena juga sudah lewat. Nah, tapi saya tertarik yang tadi dibilang mengajar di luar jam sekolah. Nah, itu bagaimana sih pengajar? Apakah kayak les di sore hari atau seperti apa sih? Iya, kita lakukan les di sore hari. Kita lakukan itu di setiap hari Rabu sama hari Sabtu. Itu apa aja sih yang diajar kalau di luar itu? Kalau di sana kan rata-rata siswanya itu tertariknya di bahasa Inggris. Karena mereka masih kurang, jadi kita ngajar lesnya itu tentang bahasa Inggris. Wih, mantap masuk surut. Nah, kalau di Lore sendiri, saya mau tanya Kak Safa, kan di sana Kak Safa asli orang sana atau seperti apa nih? Kan dari Palu nih, kuliahnya di Palu tapi ke sana lumayan jauh. Tempat tinggalnya tuh di mana sih kalau di sana itu? Oke, kebetulan kalau saya memang asli orang Lore, tapi saya tepatnya di Lore Tengah. Oh, jadi lumayan jauh ya. Dan tempat penugasan saya di Lore Utara, jadi agak jauh dari kampungku sendiri. Sekitaran 2 jam untuk ke kampungku dari tempat penugasan. Untuk kita selama di sana, kebetulan saya di sana dengan teman saya 2 orang yang dari Manado sama Palopo itu kita ngekos di dekat sekolah. Oh ya, di sekolah. Berarti ngekos ya sama-sama dengan teman-teman yang penugasan yang lain. Oke, balik lagi nih Kak. Kan kalian sama-sama di SMP ya penugasannya. Nah, anak SMP ini kan walaupun ibaratnya masa-masa pubertas, masa-masa yang mulai mengenal kehidupan nih. Itu pasti banyak banget tantangannya buat kita-kita yang mungkin juga masih belajar di tahap baru
apa ya, kalau dengan lihat-lihat anak-anak yang seperti itu pasti banyak tantangannya. Nah, gimana sih cara menghadapinya teman-teman yang kalau mungkin banyak tanya atau yang agak tantrum gitu? Oke, ini mungkin bisa dibilang agak lucu tapi relate gitu sebenarnya. Saya sendiri kan saya mengajar di 2 kelas, tapi kalau misal teman-teman saya kan kita juga dulu ada namanya PLP kayak SMP 1 kan. Nah, itu mereka selesai lebih awal. Jadi ada beberapa kali kesempatan saya tuh tidak mengajar cuma di 2 kelas. Itu sampai 6 kelas teman-teman gitu. Dan itu cukup berbeda ya menghadapi kelas 8 sama kelas 9 gitu. Karena kalau kelas 9 ya udahlah udah mau ujian gitu. Nah, yang lucunya itu di kelas 8. Jadi saya pribadi itu dapat di kelas 8 nama kelasnya itu anti narkoba sama 8 keluarga. Bisa saya bilang kelas ini adalah kelas ekstrovert ya. Itu cukup berbeda sama kelas-kelas yang lainnya yang kayak 8 Dewa Rucit, 8 Ramah Anak yang tipikal kelas introvert yang gampang diatur gitu. Nah, mereka ini kalau mau bilang mendengar. Cuma ada sometimes yang mereka itu teriak-teriak, tantrum. Itu yang kayak sampai saya sendiri astagfirullahaladzim, emosiku diuji gitu kan. So, kayak sampai marah pun aduh ya Allah, kayak mau marah pun itu udah males istilahnya kayak gitu. Cuma ada sometimes kayak misal ada beberapa metode yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah ya mungkin ini tidak dibenarkan ya, cuma itu mengkeraskan suara. Itu juga sebenarnya salah satu cara efektif sebenarnya mengkeraskan suara, karena ketika kita tidak mengambil langkah tegas untuk mengeraskan suara itu, justru mereka akan tetap melakukan hal-hal itu gitu loh. Terus yang kedua, kalau saya diamkan justru mereka bilang Kak ini aja, ditegur aja gitu. Jadi dari mereka lagi yang malah minta kita yang menegur gitu. Sama ini saya juga bawa ice breaking atau games. Jadi pada saat mereka ini sudah selesai saya bawa pembelajaran, itu saya bawa mereka itu untuk nge-games. Nah, salah satu games itu yang biasa saya bawa itu adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi ini adalah kita tuh kayak konsentrasi dimulai, itu menyebutkan namanya mereka sendiri terus ke nama temannya, dan itu estafet dilakukan berulang dan mereka itu senang sama hal itu. Terus juga saya juga ini mainkan cerdas cermat. Jadi cerdas cermatnya itu menggunakan bahasa Inggris atau kayak Pancasila 5 dasar menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang kayak bener-bener dari games-games itu ternyata pada saat kita keluar dari kelas dan masuk lagi, mereka bilang Kak ayo kita main games dulu sebelum belajar gitu. Jadi itu salah satu cara stimulus untuk anak-anak itu bisa akrab lagi sama kita. Terus untuk hal-hal lainnya itu hal-hal tidak terduga ya, maksudnya kayak tantrum. Nah, kadang itu kan di luar kendalinya kita, jadi kita biasa mendekati anak itu bilang udah jangan kayak gitu. Sebenarnya hal-hal krusial yang mungkin itu tidak perlu kita marah sekali, cuma yang penting kita bisa berusaha untuk mendekati siswa itu lagi gitu sih. Kalau dari saya itu lebih ke game sama ice breaking juga gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman yang nanti akan turun nih KM8, bisa menerapkan yang dibilang Kak Iksan tadi tentang ice breaking, cara menghadapi anak-anak. Mungkin ini bisa membentuk bonding antara kita dengan siswanya supaya lebih akrab gitu kan. Kalau ibaratnya kalau kita sudah nyaman, sudah akrab, lebih enak kita untuk ngontrol, untuk ngatur dan ngasih materi juga. Iya benar, karena mungkin juga sama dengan teman-teman KM juga gitu. Mereka juga punya metode sendiri ketika menghadapi siswa, dan AM juga seperti itu gitu loh. Jadi ya we have same condition lah, we have same sama halnya yang terjadi lah. Apalagi kita sama-sama SMP yang kayak tiba-tiba nih naik dari SD terus tiba-tiba kelas 8, kelas 9 dengan pubertasnya mereka, itu cukup challenging tapi overall it's asik sih. Kalau dari Kak Safa sendiri gimana? Kan kalau Kak Safa sendiri, kalau Iksan mungkin karena basicnya dari pendidikan, ibaratnya sudah ada bekal untuk kayak mengajar seperti itu. Nah, kalau Kak Safa sendiri kan dari sosiologi, walaupun ibaratnya sosiologi kita kan belajar juga tentang manusia, hubungan gitu. Tapi tidak secara spesifik atau khusus untuk kayak belajar dengan anak-anak ataupun di sekolah. Kalau Kak Safa sendiri bagaimana menghadapi siswa-siswa nih yang di kelas 8 kalau di Lore? Kalau untuk saya sendiri, kita juga adakan ice breaking. Tapi itu untuk khusus teman-temanku yang memang khusus pendidikan. Kalau untuk saya, karena memang dari sosiologi, saya berusaha untuk melakukan pendekatan tersendiri begitu sama siswa-siswa yang memang dorang ini sering tantrum, terus caper, aduh kayak masa-masa pubernya dorang gitu ya. Jadi memang ada beberapa siswa yang memang harus didekati secara langsung begitu untuk
dikasih tahu kalau misalkan kayak yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan tidak benar, tapi kalau boleh jangan dilakukan gitu. Iya. Cuman itu saja sih kalau Jadi untuk saya. butuh pendekatan secara personal gitu ya. Iya. Karena ibaratnya kalau anak SMP kan emosionalnya mereka baru mulai dibangun. Jadi kalau kita marah pun mereka ibaratnya sudah tahu baik buruk tapi masih belum terlalu jelas arahnya. Nah, masih nyambung dengan hal ini tadi. Kayak ada nggak sih hal unik atau pengalaman yang lucu yang selama kalian penugasan tuh yang kalian dapatkan? Mungkin dari Kak Safa dulu. Yang ibaratnya dari Lore nih, mungkin kan situasi, kondisi geografis ataupun kondisi anak-anak di sana berbeda dengan yang situasi di Palu. Ada hal-hal unik atau lucu nggak yang didapatkan? Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman yang sangat berkesan dan mungkin sulit untuk saya lupakan ya. Kan di sana anak-anak SMP masa-masa pubertas begitu kayak minta nomor WA, terus setiap malam chat saya terus kayak bilang ke Kak, saya suka sama kamu. Aduh. Kayak astaga, adik kamu itu masih kecil. Dan itu saja sih yang kayak masa-masa pubernya dorang saja yang bikin kayak aduh lucu ya ternyata begini. Oh ya, masih adik-adik gitu kan ya, tapi sudah mulai mengenal. Nah, kalau dari Kak Iksan sendiri, ada tidak hal unik juga atau hal lucu yang didapatkan dari anak-anak di selama penugasan? Kalau untuk saya kayaknya bukan cuma cerita ke anak-anaknya doang ya, tapi ini juga ke rekan saya sendiri gitu. Sebenarnya kalau untuk hal lucu tuh banyak banget itu, apalagi memang di SMP 1 yang saya awal masuk itu yang saya pikir aduh pasti ini anak-anaknya pinter gitu, karena ini salah satu SMP terbaik lah di Kota Palu gitu kan. Cuma abis itu makanya kita itu namanya bonding rekan AM dulu gitu. Apalagi kita ini dari sama-sama ada bahasa Inggris sama sejarah kan. Jadi kita tuh ini yang sama cerita. Kita tuh bermain yang betul-betul kita mendekatkan satu sama lain. Kita tuh bermain bertujuh, karena kita kan bertujuh ya. Kita bermain bertujuh, itu kita main Pancasila 5 dasar. Nah, kita ini sebut nama-nama negara. Kayak kita semua sebut, oke, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Korea Utara. Tiba temanku satu orang itu bilang Korea Timur. Hah, Korea Timur. Jadi kita semua situ langsung ketawa ngakak, kayak kita tidak pernah expect ada Korea Timur gitu. Karena saya baru langsung tegur, tidak ada Korea Timur, ada itu Korea Selatan, Korea Utara. Terus kita ketawa besar situ. Terus selain itu, jadi dari situ itu kita mulai bercanda terus gitu. Jadi momen lucu itu adalah ketika kita saling bercanda satu sama lain dengan rekan. Terus ketika di kelas itu saking banyaknya itu saya sudah bingung saya harus bilang apa. Cuma yang betul-betul saya highlight adalah ketika saya main game sama mereka. Itu lucunya itu setelah games itu selesai gitu, kayak ya kamu selesai gitu. Ya saya bilang ya dek, jam belajarku sudah selesai, aku mau apa gitu. Terus habis itu pada saat ini juga setelah AM selesai kan saya datang ke sekolah untuk membantu. Nah ketika saya masuk ke kelas saya bilang oke, saya mengajar. Kakak kita main game. Kenapa jadi main game, kita belajar dulu. Kakak tidak dulu, kakak kita main game. Jadi saya kayak oke, ayo kita main game baru kita ini. Terus juga di English Club itu juga kalau bukan lebih ke lucu sih, tapi lebih ke kita betul-betul bonding sekali sama anak English Club. Jadi pada saat kita bilang, kamu itu begini kayak, tapi kita gibah pakai bahasa Inggris. Jadi yang kayak kita gibah kayak misal tidak ada guru bahasa Inggris, kita gibah pakai bahasa Inggris dengan siswa. Tapi yang kayak benar-benar kamu tuh begini tapi pakai bahasa Inggris. Itu salah satu hal yang lucu juga menurutku ketika kita betul-betul bonding dengan siswa juga gitu sih. Tapi gibahnya in positive way ya teman-teman, bukan gibahkan guru atau tidak, itu bukan. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap berarti mereka karena mungkin sudah terlalu asik, sudah nyaman dengan pembawaannya kayak Iksan yang kita banyak main games, mereka jadi ketagihan malahan. Iya, jadi justru saya kaget kok main gamesnya bukan main games HP gitu, justru main games yang saya harus pikirkan. Jadi beberapa kali itu ada rasa guilty sih sebenarnya, karena kayak merasa aduh aku udah gak ada stok games gitu, tapi mereka juga kayak gak bosan dengan game-game itu aja gitu. Gitu sih. Oke, saya mau ke Safa lagi nih. Tadi kan kita juga sempat cerita nih sebelum kita mulai nih. Kemarin KM7 kan dilaksanakannya bulan puasa juga kan ya? Iya. Nah, itu penempatannya di Lore. Nah, gimana sih? Terus tadi katanya ngekos juga. Apakah pengalaman ngekos itu di sana gimana perasaannya di bulan puasa? Apakah sahurnya
bagaimana? Terus Lebaran kemarin sempat pulang kan atau bagaimana? Jadi untuk pengalaman selama bulan puasa di sana, ya pasti sangat menantang sekali. Karena kebetulan di sekolah penugasanku itu tempatnya memang mayoritas non-muslim. Ya. Terus teman ngekosku ini non-muslim juga. Jadi saya sendiri. Jadi untuk kosnya kita itu kan sebenarnya itu bukan kos, tapi penginapan, tapi dijadikan kos buat kita begitu. Ya pasti kalau penginapan enggak ada dapurnya kan, dapur di dalam ruangan itu. Dapur itu di belakang kos begitu ya. Jadi selama bulan puasa itu saya paling sering tidak sahur. Jadi biasa sebelum tidur saya biasa makan memang atau tidak pas sudah bunyi orang mau sahur minum air saja baru langsung tidur ulang. Iya karena kan tidak ada teman sahur. Jadi kayak aduh kasihan sekali saya ini selama bulan puasa di sini begitu. Itu saja sih. Tapi kalau pas Lebaran pulang ke rumah kan? Iya kalau pas Lebaran tetap pulang. Karena kan cuma 2 jam juga tuh jaraknya. Oke. Berarti luar biasa. Nah, selain tadi kan yang hal uniknya, hal lucunya mungkin, ada tidak hal yang mungkin hal berkesan yang buat kalian kayak wah ternyata begini ya kalian dapat di KM? Karena kan saya sendiri juga pernah pengalaman kayak pengabdian mengajar di anak-anak pengalaman. Nah, yang paling berkesan buat saya itu saat melihat mereka yang awalnya takut-takut dengan kita, tapi setelah kita udah mau pulang tuh mereka kayak sedih, lari, bawa bukunya. Ada tidak hal yang seperti itu yang kalian dapatkan selain kalau mungkin dari Kak Safa tadi yang minta nomor WA? Boleh dari. Ya boleh dari Kak Safa. Oke, kalau untuk saya sendiri untuk pengalaman yang bikin saya sangat kayak sedih sekali pas 1 minggu terakhir mau penugasan, sudah mau penarikan itu kayak yang awalnya memang kalau misalkan memang saya ini orangnya memang agak cuek begitu dan jujur tidak terlalu suka anak-anak kan. Jadi kayak memang selama di sana itu 1 bulan pertama penugasan saya itu tidak terlalu dekat dengan siswa begitu. Tapi setelah saya rasa kayak saya di sini cuma 4 bulan terus masa saya tidak bikin kesan yang baik buat adik-adikku di sini. Jadi sisa dari 1 bulan itu 3 bulan itu saya usahakan saya harus dekat dengan mereka. Bahkan ikut mereka ke rumahnya begitu sampai pulang ikut ke rumahnya dorang kayak cari kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sama-sama begitu. Terus di 1 minggu terakhir penugasan itu kayak memang sedihnya itu sudah mulai itu sedih sekali sampai kayak bilang, kakak ini betulan sudah penarikan. Saya bilang iya sudah, kayak aduh kasihan sekali. Di malam-malam terakhir kayak kita di sana 1 minggu itu saya jujur ini menangis terus kayak saya gaman, saya tidak bisa kan tinggal begini dorang dan kayak aduh ternyata dekat dengan mereka ini kayak aduh sangat berat ya untuk ditinggalkan gitu. Apalagi guru-guru di sana, kepala sekolah sangat baik begitu terbuka. Terus kita berasa kayak dianggap anak begitu dan kayak makanan sesedikit apapun pasti diusahakan bagi untuk kita juga dibagi rata dengan guru-guru begitu. Itu sih kayak waktu kita sudah penarikan siswa semua menangis kayak datang beneran peluk kakak janganlah dulu pulang kita di sini Jo kalau bisa 1 tahun Jo. Saya bilang astaga tidak bisa deh kita harus lanjut kuliah juga. Jadi itu saja sih jadi kayak berasa sekali memang kalau sudah terbangun keakraban, sudah nyaman, sudah 1 semester sama-sama tiba-tiba harus berpisah jadi sangat luar biasa. Bahkan pas besoknya kita sudah mau pulang ke tempat masing-masing, malam itu siswa datang ke penginapan ke kos gitu toh kayak dia bilang kakak saya tidak percaya kalau kakak sudah mau pulang. Saya bilang kamu tidak lihat kita ini sudah atur barang. Kita sambil menangis ini kayak atur barang sambil menangis kayak aduh kakak kita tidak percaya lah kalau kakak semua pulang. Aduh tidak bisa, nantilah kita ketemu lagi. Apalagi sama teman-temanku yang dari luar Sulawesi Tengah itu dari Manado sama Palopo. Aduh itu bikin kayak sedih sekali kayak aduh saya bertemu dengan orang cuma 4 bulan jadi aduh pokoknya sedih sekali sih, gaman sekali dengan kampus mengajar 7 kemarin. Kalau dari Kak Iksan sendiri bagaimana? Oke, kalau saya pribadi jujur karena ini kan 2 semester saya tidak di kampus ya, karena semester sebelum itu PMM terus semester ini kan di AM. Pas di asistensi mengajar itu jujur awal-awal tuh ngerasa
aduh bisa gak ya selesai gitu, karena apalagi ini kayak ngerasa ini pilihan saya gitu, tapi kayak ya udahlah bismillah deh sampai selesai gitu. Terus yang kita hadapi itu bertujuh itu betul-betul naik turun sekali, kayak misal dapat ya pressure juga ada, hal-hal yang tidak mengenakan juga ada. Cuma yang kalau betul-betul berkesan yang sampai kayak mau sedih itu adalah pada saat kita udah mau akhir-akhir itu kita berasa banget kayak ih ayolah cepat selesai gitu, cepat selesai, karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan dan kita tuh maunya cepat selesai. Cuma pada saat sudah selesai di hari H itu banyak siswa-siswa tuh bilang, kak udah mau selesai ya gitu, terus kayak langsung ngerasa sedih gitu loh, kayak oh iya ya ini siswa-siswanya baik gitu, guru-gurunya juga baik. Terus sama sih pada saat kita itu kan ada 1 minggu kita tuh full banget di perpustakaan, terus kayak kita tuh bingung, oh kita mau makan apa ya, tapi karena untungnya kita ini kan di tengah kota kan, jadi kayak untuk cari makan tidak sesulit itulah. Kita tuh kayak udah beberapa kali mau keluar cari makan gitu, tapi ditahan gitu sama guru-gurunya gitu, dibilang udah gak usah keluar, ini kita makan aja, walaupun kayak cuma mie sama nasi doang atau kayak dengan ikan gitu, kayak maksudnya apa ya, istilahnya kayak sesedikit makanan apapun ya mereka bagi gitu loh. Terus siswa-siswanya juga bilang, kakak jangan dulu Pigi, jangan dulu. Yang paling berkesan tuh yang anak-anak English Club sih ya. Yang anak-anak English Club itu kan memang kita dari beberapa bulan terakhir itu kayak memang kita dekat gitu, karena kita program kerja di situ. Terus mereka bilang, ya kak nanti yang dampingi kita English Club selain guru siapa gitu. Terus kayak kita tuh ngerasa iya lagi gitu. Terus nah ini juga fun fact-nya, ketika kita udah selesai kan, kita selesai sama saya tanggalnya. Ini udah selesai tanggalnya 10 Juni. Itu 10 Juni, setelah 10 Juni kita tuh gamon, kita bertujuh tuh gamon, kayak kita bilang, ih ternyata setelah kita asistensi ini kayak ada yang kosong gitu istilahnya. Kayak ngerasa kosong gitu. Even kita memang sesama, kita bukan dari luar daerah gitu. Maksudnya kita sama-sama ketemu di Palu, yang kita masih bisa ketemu lagi. Cuma life after AM itu yang kayak bener-bener ngerasa kok kayak nggak bangun pagi lagi, kayak enggak ngajar lagi gitu loh. Terus ada satu momen ketika saya balik lagi ke sekolah untuk bantu mengajar juga, itu kayak pas mereka sambut saya dengan baik, itu yang kayak ngerasa oh ya Allah gitu ya. Itu sih yang bikin berkesan gitu. Jadi salah satu hal yang berkesan adalah ketika kita tuh disambut baik sama mereka, yang awalnya itu takut, ngerasa aduh kayaknya justru kita yang bakal diajar nih, karena apa ya, karena memang ya SMP bagus gitu istilahnya, SMP yang bisa dibilang bagus dari segi akademiknya, tapi ternyata justru mereka juga welcome ketika kami share informasi atau share apa yang kami tahu gitu tentang mata pelajaran kita. Iya, gitu seru berarti. Oke, kalau Kak Iksan tadi kan udah cerita tentang masalah bondingnya sama teman-temannya juga kan, main games dan segala macam. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri, berapa orang sih penugasan kemarin dan dari mana aja? Kan kalau Kak Iksan sendiri, kalau asistensi mengajar udah pasti dari FKIP semuanya kan? Iya. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri yang kan non pendidikan juga, gimana sih kalian cara bondingnya kan berbeda-beda asalnya nih, latar belakangnya juga di awal tuh. Jadi untuk teman-teman kelompokku kan ada 5 orang. 5 orang. Yang pertama itu ada, boleh perkenalkan Boleh. Siapa tahu dia menonton nanti. Yang pertama itu ada Cecilia Sulelino, dia dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Di Sulawesi Selatan ya, jauh sekali. Prodi Bahasa Inggris. Dan yang kedua itu ada Imelia Tunggele, dia dari Universitas Manado. Wah. Yang ketiga itu ada Axel Banjau, dia dari Untat juga, dari Prodi Bahasa Inggris. Yang keempat itu ada Hera Ismawati juga dari Prodi Bahasa Inggris juga. Oke, berarti ada 2 temannya yang memang di luar Sulawesi Tengah gitu penempatannya. Nah, after bahas tadi kan Kak Iksan juga sempat singgung masalah afterlife setelah asistensi mengajar. Nah, kalau Kak Safa sendiri, afterlife-nya setelah kampus mengajar ini seperti apa? Terutama kan teman-temannya yang kalau 2 orang mungkin ada di Untat, 2 orang lagi jauh. Itu bagaimana sih kalian kehidupannya? Apakah masih move on, gamon, atau masih berkomunikasi sampai sekarang? Gimana rasanya setelah pulang gitu? Yang awalnya rame tiap hari bangun pagi gitu. Yang pastinya pasti sangat gamon sekali dengan teman-temanku yang 2 orang tinggal bersama saya itu.
Yang awalnya yang setiap hari kita bangun pagi terus kayak baru bangun itu kayak langsung buku tanya, "Weh, siapa duluan mandi?" Baru Iya. itu kan kayak di tempat penugasanku ini kan di Napu, terus Wih, dingin di ya. Napu itu dingin. Jadi aduh sangat-sangat menantang sekali tempat ini. Kayak tiap bangun pagi, siapa duluan mandi? Tiap kali mandi terus teriak-teriak kayak, "Wih, dingin sekali nih air, sumpah kayak kamu." Kalau tidak mandi juga kan kayak gerah juga Iya. nantinya toh. Jadi kayak apa ya? Pasti banyak hal-hal berkesan yang bikin saya sangat sulit untuk lupakan teman-temanku itu, khususnya 2 orang itu. Karena sampai sana ada yang sakit sampai Wih. dirawat di puskesmas, ada yang apa ya, yang berduka. Pokoknya kita semua jalani sama-sama dan kayak susah senangnya sama-sama selama 4 bulan itu. Yang pasti ya Itu yang bikin iya. susah move on sih. Karena kayaknya semua teman-teman yang pernah mengikuti program MBKM itu pasti merasakan namanya gamon, entah itu programnya kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, magang merdeka atau yang lain. Tentu itu kan kita ibaratnya tidak hanya belajar, tidak hanya dapat pengalaman, tapi dapat teman baru, relasi baru yang mungkin setelah program selesai kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu Ya, lagi. yang itu yang bikin aduh, tapi untungnya komunikasinya kita masih lancar. Tadi malam juga kita VC begitu kayak saya kasih tahu sama mereka kayak, "Bisa diundang loh di sini." Wih. Kayak orang bilang, "Ih, spill nanti namanya kita orang ya." Iya, siap, saya Oke, spill oke. namanya Sudah di kamu. briefing nih. Oke, Iya. berarti namanya teman-temannya tadi sudah di-spill, mungkin nanti boleh ditonton atau di-share ya. Oke, luar biasa sekali, menarik sekali pengalaman teman-teman. Nah, mungkin apa sih harapan kalian untuk program entah itu asistensi mengajar yang mandiri ataupun kampus mengajar ke depannya? Mungkin dari Kak Iksan boleh dulu. Oke, untuk halo teman-teman lagi. Halo teman-teman. Jadi harapanku untuk yang ikut nanti asistensi mengajar, terutama untuk anak FKIP itu tetap berproses sebisanya kalian itu, karena teman-teman bakal dapat banyak sekali pengalaman luar biasa. Terus jangan lupa untuk program kerja atau prokernya itu dilaksanakan, logbook juga jangan lupa, laporan juga jangan lupa, dokumentasi itu penting. Dan harapanku semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal luar biasa dengan teman-teman sendiri ataupun dengan sekolah itu sendiri, siswanya kah, gurunya, karena kembali lagi bahwasanya kita ini memang ranah FKIP untuk kita diusahakan untuk bisa mengajar satu sama lain, apalagi mengajar ke siswa. Jadi ambil kesempatan ini untuk jadi kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman gitu kalau dari saya. Kalau dari Kak Safa sendiri? Halo teman-teman, untuk calon KM8 KM8 ya pesanku kayak tetap berproses, jalani saja kayak apalagi yang nanti khususnya dapat kayak tempat penugasan yang di luar Kota Palu, buang jauh-jauh pikiran yang kayak kamu itu tidak akan betah di sana. Buat kesan yang sangat baik di tempat penugasannya kamu, kayak tetap semangat saja, pasti semua terlewati dan itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, terakhir nih, apakah kalian masih ada keinginan untuk mengikuti program MBKM lagi nih ke depannya? Kalaupun misalnya nanti mau ikut program MBKM lagi ke depannya, apa sih yang kalian mau ikuti? Apa yang ditunggu-tunggu? Kalau dari Kak Safa mungkin boleh. Kalau saya sendiri, saya pengen ikut magang, magang. ya, MSIB. MSIB. Karena kemarin di sana di tempat penugasanku ada yang anak-anak magang juga. Iya. Kayak saya lihat mereka, wah keren ya. Oke. Program kerjanya dorong menantang juga. Mantap. Asik begitu. Itu saja sih. Oke, kalau dari Kak Iksan? Oke, saya sendiri mungkin bisa dibilang maniak MBKM kayaknya ya, karena kan dibilang kan ada 3 jatah ya, 2 MBKM flagship sama 1 MBKM mandiri. Nah, saya ini udah pakai 1 flagship, 1 mandiri. PMM udah, asistensi mengajar udah. Insya Allah, amin ya Allah ya, amin. Semoga lolos MSIB batch 7 ini gitu. Amin. Karena memang sudah mengikuti seleksinya, sudah proses juga, dan semoga diberkahi sama Tuhan dan dilancarkan juga bisa lolos MSIB. Karena pengen banget bisa merasakan lagi magang merdeka atau MSIB 7 ini dengan experience baru, dengan di dunia kerja itu seperti apa gitu. Seperti itu sih, Kak. Oke, sangat seru banget karena saya pun merasakannya kalau program MBKM itu selain bikin gamon, bikin ketagihan. Iya, Karena
rata-rata yang sudah pernah mengikuti program MBKM entah apapun itu, dia akan pengen ikut mencoba program MBKM lagi yang lain. Jadi semoga mungkin harapan kita juga semua teman-teman di luar sana juga bahwa program MBKM itu akan terus tetap berlanjut supaya makin banyak teman-teman kita yang bisa merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan kemarin, pengalaman yang luar biasa. Apalagi ya mungkin rencana kalian ke depan setelah mungkin ini udah setahap semester berapa sih kalian tahap rencana kalian ke depan nih mungkin karena pengalaman dari mengajar, apakah Kak Safa nanti ke depannya akan balik lagi ke tempat sana atau Kak Iksan seperti apa? Boleh Kak Iksan aja dulu. Oke, karena kita berdua ternyata kan tadi kita udah kenalan, kita sama-sama angkatan 2021. Kita sama-sama semester 7, otomatis kita semoga lolos MSIB. Itu insya Allah rencana ke depan kita adalah ikut magang dulu. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Itu ikut MSIB dulu, terus nanti fokus. Itu sambil juga dengan fokus proposal dan skripsi gitu. Apalagi insya Allah kita mau kejar juga skripsi publikasi gitu, atau jalur publikasi supaya lebih lega aja gitu nanti ke depannya ketika kita juga ngurus skripsi gitu. Kalau dari saya sih itu, jadi bener-bener mau fokusin ke MSIB Amin sama skripsi. Oke, kalau dari Kak Safa sendiri planningnya gimana ke depannya? Kalau untuk saya planningnya memang mau fokus ke skripsi dulu, mau usahakan untuk tahun depan tuh selesai sudah, karena tuntutan orang tua. Kalau untuk kedepannya, kayak tadi katanya mau tidak mengajar lagi. Kalau seandainya bisa, saya pengen jadi guru setelah ikut kampus mengajar 7 ini. Mantap sekali, karena ini mungkin dari efek kampus mengajar yang sangat luar biasa, yang awalnya dari jurusan sosiologi di FISIP memiliki ketertarikan untuk jadi guru ke depannya. Nah, mungkin semoga cerita-cerita dari sharing-sharing pengalaman dari dua kakak yang luar biasa ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semuanya yang di sana yang menonton podcast kita kali ini. Semoga dan doanya juga buat yang akan turun bulan depan nih. Amin. Kampus mengajar angkatan 8, semoga sukses di penempatannya, berikan kesan yang terbaik kepada teman-temannya, siswanya, dan apapun itu. Dan yang terakhir, mari kita terus semangat untuk gaungkan Merdeka Belajar dan lanjutkan Merdeka Belajar. Terakhir nih kakak-kakak, sebelum kita tutup, sebelum kita pamitan, boleh kita menjargon bersama Kampus Merdeka Belajar. Kalau saya bilang Kampus Merdeka, kita sama-sama bilang belajar sambil berdampak. Oke? Oke. Kampus Merdeka, belajar sambil berdampak. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, dan like, ataupun share, supaya kita bisa kenalan-kenalan lagi dengan cerita-cerita yang baru. Ataupun kalau teman-teman punya rekomendasi, mau dengar cerita dari siapa lagi untuk program selanjutnya, boleh di komen di bawah untuk nama-namanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Sobat Merdeka.